Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qa'idul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran li Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baru masuk di kaidah yang ke-22. Kita baca beberapa contoh kemarin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala famitluhu aydan kalladhi kharra minas sama'i fatakhattafathu at-tuyuru famazzaqathu kullu mumazzaqin. Ya, ini perumpamaan apa orang musyrik. Ini disebutkan di mana? Surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj. Terus lanjut. Wa haula'i alladhina za'amu annahum alihatun yanfa'una wa yud'auna law ijtama'u kulluhum 'ala khalqi ad'afil makhluqati wa huwa adh-dhubabu lam yaqdiru bijtima'ihim على خلقه فكيف ببعضهم فكيف بفرد من مليات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده. فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعد هذه الأحوال الوخيمة ربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه ولا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. سبحان الله. Kata Syekh rahimahullah, wa haula'i alladhina za'amu annahum alihatun yanfa'una wa yud'auna law ijtama'u kulluhum 'ala khalqi ad'afil makhluqat wa huwa adh-dhubab lam yaqdiru bijtima'ihim 'ala khalqihi fa kaifa bi ba'dhihi. Dan mereka ini ya, mereka sangka bahwasanya yang mereka sembah selain Allah ya itu adalah aliha, Tuhan-Tuhan yang fa'un, bisa memberikan manfaat ya, wa yud'aun, dia diarahkan kepadanya doa. Ini sembah-sembah mereka ini lawi jitama'u kulluhum, seandainya semua sembah selain Allah ini berkumpul seluruhnya ala khalqi ad'afil makhluqat, untuk menciptakan makhluk yang paling lemah, yaitu wa huwa dzubab, yaitu lalat. Ini kecil sekali, didatik mati ya. Paham ini? Lam yaqdiru bijtima'ihim ala khalqihi, maka dengan berkumpulnya mereka semua seluruhnya ya, tanpa terkecuali semuanya kumpul satu dunia, semua dari awal sampai akhir, semua yang sembah selain Allah berkumpul, maka mereka tidak akan mampu mencipta satu ekor lalat saja. Ya, jangan satu gerombolan, satu biji, satu ekor lah, tidak bisa. Karena banyaknya lalat itu. Antum tempel pasang lem lalat banyaknya itu terjaring itu. Ini satu biji tidak bisa dicipta. Semua berkumpul
selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Tidak bisa. Ya. Paham ini? Fa kaifa bi ba'dhi? Maka bagaimana lagi kalau yang berkumpul hanya sebagian? Ya, semua saja berkumpul. Ya, yang disembah selain Allah satu ekor lalat mereka tidak bisa cipta. Bisa paham ini? Maka bagaimana lagi kalau sebagiannya saja? Fa kaifa bi fardin min milyatil ulufi minhu? Maka bagaimana kalau hanya satu dari sekian ribu, ya ratusan ribu atau ya paham ini dari mereka? Bisa paham ini? Jutaan ribu atau bagaimana bahasanya ini? Itu sesuatu jumlah yang sangat banyak. Memang kalau hanya satu saja disembah berhala tertentu misalnya, paham? Ya pepohonan tertentu satu saja lebih tidak bisa lagi. Berkumpul saja lah, tidak bisa. Itu pun hanya satu ekor. Memang kalau 2 ekor lalu 3 ekor 10 ekor. Memang kalau yang besar sapi, ayam, tidak bisa. La ilaha illallah. Ya, terus kata Syekh wa ablagha min dzalik, yang lebih hebat daripada itu semua, anna dzubaba law yaslubuhum syai'an lam yaqdiru ala istikhlasihi minhu wa radd. Ya, seandainya adzubab lalat itu mengambil dari yang disembah selain Allah ini sesuatu, lam yaqdiru ala istikhlasihi minhu, dia tidak mampu ya selamat dari lalat tersebut, wa raddihi, dan juga tidak mampu mengembalikannya. Ya, coba lihat ini hewan ya, coba lihat ini hewan diambil sesuatu misalnya dari berhala mereka disembah selain Allah, atau bahkan kita misalnya, atau makhluk disembah selain Allah. Ya, lalat ambil sesuatu darinya, dipergi lalatnya, bisa dia selamat, bisa dia kasih kembali, kejar nih. Ya, paham ini? Apalagi berhalanya, ya yang dia sembah adalah ya bebatuan, paham ini, berhala, ya ini benda mati, ya lalat hinggap, tidak bisa dia usir, ya lalatnya ambil sesuatu darinya, tidak bisa dia selamat, tidak bisa dia kasih kembali. Paham ini? Kata Syekh, perhatikan, fahal fawqa hadha dha'fi dha'fun, apakah ada ya di atas kelemahan ini kelemahan, maksudnya ada yang lebih parah kelemahannya daripada ini? Ayo, lalat tidak bisa dia lawan, ya lalat ambil sesuatu tidak bisa dia, ini berhala mereka, ya berhala. Tapi lalat ambil sesuatu darinya, tidak bisa ditangkap, tidak bisa. Coba lihat, bahkan mendengar, melihat tidak bisa, berbicara tidak bisa. Apakah ada kelemahan? Ya, di atas kelemahan. Bersamaan itu dia disembah selain Allah. Wa hal a'dhamu min hadzal ghurur alladhi waqa'a fihi al-musyriku syai'un? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada tertipunya ya al-ghurur, ya penipuan yang terjatuh padanya si musyrik ini? Ada yang lebih besar? Tidak ada. Betul-betul tertipu, gurur. Paham ini? Nah, bayangkan ini, yang dia sembah saja tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jangan mencipta, lalat saja mengambil sesuatu dari dirinya, tidak bisa dia kembalikan, ya tidak bisa dikembalikan. Wa huwa ma'a hadzal ghurur wa hadzal wahni wa dha'f munqasimun qalbuhu baina iddati alihah. Ini lain lagi, berpindah beliau, ya, dan dia itu musyrik itu bersamaan dengan ya tertipunya dia dan kelemahan ini, dia juga munqasimun qalbuhu, terpecah hatinya, terbagi hatinya antara beberapa Tuhan, beberapa alihah. Kal abadil ladzi baina syuraka mutasyakisun, seperti budak yang dimiliki antara syuraka, beberapa orang serikat. Ada budak misalnya, satu orang budak yang punya 5 orang, ya tuannya 5 orang, semua punya saham misalnya 20%, ya maka la yatamakkanu min iradai ahadihim dunan akhar, maka dia tidak bisa, ya tamakkan tidak bisa, tidak akan mampu juga untuk membuat ridha salah satu dari mereka, ya tidak dengan nilai. Karena 5 orang misalnya ini, atau misalnya tidak usah 5, 2 saja, satu mau kamu kerja ini, budaknya kerja ini, satunya mau kamu ke sana, kira-kira jadi? Pasti bertengkar, ya pasti satu ridha, satu marah, ya. Bayangkan ini menderitanya ini budak, dimiliki lebih dari 1 orang,
2, 3 bahkan lebih dari itu. Satu mau kau kerja A, satunya mau kerja B, kerja C, kerja Z. Ya, tidak bisa dikasih ya puas, ridha. Fahuwa ma'ahum, bersama dengan itu dia bersama ya tuannya tersebut dalam syarrin daim, berada dalam kejelekan yang terus menerus, wa syaqa mutarakim, dan penderitaan yang bertingkat, berlapis-lapis. Falau istahdhara al-musyriku ba'da hadhihi al-ahwal al-wakhimah la raba'a bi nafsihi amma huwa alayh. Seandainya si musyrik tadi menghadirkan sebagian dari kondisi yang sangat mengerikan ini, maka dia akan mengasihi dirinya dari apa yang dia berada di atasnya dari kesyirikan. Ya, satu saja kan, coba lihat dari kemarin ya perumpamaannya. Baik, seperti alang kabut ya, bikin rumah ya, sampai terus ini perumpamaan ini seperti hamba ya, budak punya banyak tuan. Dia paham ini, dia hadirkan, maka dia akan kasihan diri ya. Wala alima annahu qad adha'a aqlahu wa ra'yahu ba'da ma adha'a dinahu. Dan dia akan mengetahui kalau dia hadirkan sebagian saja, tidak usah semuanya, sebagian dari kondisi yang sangat mengerikan ini, dia akan tahu dan paham bahwasanya dia telah menyia-nyiakan akalnya dan ra'inya ya, maksudnya pikirannya. Maksudnya dia tidak pakai akalnya, dia tidak pakai pikirannya. Ba'da ma adha'a dinahu, setelah dia ya menelantarkan agamanya ya. Jadi telantarkan 3, telantarkan akalnya, dia tidak pakai, dia telantarkan pikirannya, dia tidak pakai. Yang mana sebelumnya dia sudah telantarkan agamanya. Ya. Karena apa kita beragama dengan benar, akal dan pikiran itu tidak akan mungkin bertentangan, bertolak belakang. Malah pikiran yang jernih, akal yang sehat akan sejalan dengan agama. Paham ini? Tapi kalau agamanya yang sudah dikorbankan, nah itu berarti akalnya sudah rusak, pikirannya sudah rusak. Bayangkan ini, yang dia sembah selain Allah tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa mencipta lalat ya, lalat merebut sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa ambil kembali, mereka tidak bisa selamat ya, lepas sore. Coba lihat, ini musyrik. Sekarang wa amal muwahhid, adapun orang yang bertauhid, fa innahu khalisun li rabbih, dia itu murni hanya untuk Rabbnya ya, semua ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amalan salehnya hanya untuk Allah. La ya'budu illahu, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah ya. Wala yarju wa yakhsha illahu, dia tidak mengharap dan takut kecuali hanya kepada Allah. Wa qad yatama'anna qalbuhu wastaraha, sungguh hatinya telah ya itma'anna, telah tenang dan beristirahat. Yaitu hati muwahhid, hati orang bertauhid, hati yang paling lapang, paling tenang, paling bahagia ya. Apapun yang terjadi, susah, senang dan seterusnya, dalam kondisi apapun bisa dipahami. Wa alima annahu ala dinil haq, dia juga yakin bahwasanya dia berada di atas agama yang benar. Wa anna akibatahu ahmadul awaqib, ya kesudahan dari orang yang bertauhid, akhir cerita, endingnya adalah ya akibat atau akhir yang paling terpuji, yang paling indah, yang paling luar biasa. Wa ma'aluhu al-khairu wal falah, dan tempat kembalinya adalah kebaikan dan keberuntungan. Was sa'adatul abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi ya. Bahkan walaupun ya, selalu antum ingat itu, kalau antum cerita tentang keutamaan tauhid ya, selalu antum ingat itu orang yang paling terakhir masuk surga. Itu mah dulu, hanya karena tersisa tauhidnya walaupun sedikit setitik ya, paham ini, maka itu akan menjadi sebab ya dia akan dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ya, bahkan disempurnakan kembali penciptaannya setelah dia hangus jadi arang gosong, kemudian dia masukkan dalam surga, terakhir masuk surga. Itu karena apa? Keutamaan tauhid. Setelah itu apa? Ada penderitaan? Tidak ada, karena dia sudah masuk surga. Dan orang masuk surga tidak ada yang menderita ya, tidak ada susah, tidak ada kotoran, tidak ada. Bayangkan itu keutamaan tauhid ya. Anggaplah ya, dia punya banyak dosa yang harus dia ya masuk ke dalam neraka, itu anggaplah itu yang paling rendahnya. Penduduk neraka, penduduk surga yang paling terakhir masuk surga, paling rendah kedudukan. Itu antum kalau baca hadisnya
Di antaranya di Sahih Bukhari, itu luar biasa. Ya, dia apa berangan-angan begini Allah kasih, ya dikali sekian lipat. Paham ini? Kalah raja dunia yang cuma berkuasa satu kampung, satu daerah, raja ini, ya sebelahnya lain lagi rajanya, kekuasaannya luar biasa. Ya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena tauhid, karena tauhid. Jadi keimanan yang dimaksudnya keimanan sebiji dzarrah itu artinya tauhid. Karena kapan tauhidnya tidak ada, berarti tidak ada keimanan yang tersisa. Baik, fahuwa fi hayatin thayyibah, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Wa yatma'u fi hayatin atyaba minha, berarti ini yang pertama di dunia. Di dunia dia berada di kehidupan yang baik. Dan dia dia betul-betul penuh harap, ya, tamak, betul-betul menginginkan, berharap kepada Allah fi hayatin, untuk sebuah kehidupan atyaba minha, yang lebih baik, lebih indah daripada sebelumnya, yaitu kehidupan akhirat. Terus ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للمشمس وفي خلال الشمس مشمس ada minnya apa artinya musyamas? Hah? Tidak. Saya tidak ada mimnya sini. Syams. Terus. وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها ومع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن عن انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لا لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة وقد ارتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها فقد ذكر الله صفة بستان مع من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. Subhanallah. Ya, kembali perhatikan. Kemudian kata Syekh, wa masallallahu al-amala bil basatin. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan amalan-amalan itu seperti kebun-kebun, bustan-bustan. Fa dzakara al-amal al-kamil al-khalis lahu alladhi lam ya'rad lahu ma yufsiduhu kabustanin fi ahsanil mawadi' wa 'alaha tantabuhu ar-riyahu an-nafi'atu wa qad dhahha wa baraza lisyams wa fi khilalihi al-anharu al-jariyatu al-mutadaffiqatu fa in lam takun ghaziratan fa innaha kafiyatun lahu kat-talli alladhi yanzilu minas sama'. Wa ma'a dhalika fa arduhu atyabul aradi wa azkaha. Perhatikan,
Dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan amalan-amalan seperti kebun-kebun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang sempurna, yang khalisa lahu, yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala alladzi lam ya'rid atau lam ya'rad lahu ma yufsiduhu, ya tidak diperhadapkan dia dengan perkara yang bisa merusaknya, maksudnya sempurna, ya. Amalannya sempurna, ikhlas, dan tidak ada penghancur dan perusak amalan yang ada padanya. Paham ini perumpamannya seperti kabustanin fi ahsanil mawadi' wa a'laha. Ini seperti kebun yang berada pada tempat yang terindah dan yang paling tingginya. Ya. Untuk melihat kebun-kebun itu, apalagi di daerah pegunungan, wah luar biasa. Tempatnya bagus, ya, iklimnya pas, cuacanya pas, tinggi lagi, ya, indah, ya. Tantabuhu riyahun nafi'ah. Apa ini tantabuhu? Hah? Ya, mungkin berhembus, ya, ya, apa riyah, angin yang bermanfaat. Dan juga kita wadduha wa barazal syams, kalau sini yang saya pahami dia mendapatkan matahari yang cukup, cahaya matahari yang cukup dari posisinya tersebut. Duha wa barazal syams, ya, di waktu duha, kemudian juga dia nampak untuk matahari, ya, dapat pencahayaan yang cukup. Ini karena kebun tentunya kalau tertutup juga terhalangi, tidak dapat cahaya, bagaimana mau tumbuh pepohonannya? Fi khilalihi, dan di sela-sela kebun tersebut ada al-anhar, ada sungai-sungai al-jariyah yang mengalir, al-mutadaffiqah, ya. Apa ini? Tadaffuq, memancar, ya, memancar. Fa in lam takun ghaziratan, walaupun, ya, airnya tidak banyak, fa innaha kafiyatun lahu, ya, maka sungguhnya sungai itu cukup untuk kebun tersebut. Kan tidak butuh sungai-sungai besar sekali, ya, ya, kan ini untuk pengairan kebun saja, ya. Di sela-selanya itu subhanallah ada sungainya. Jadi jangan ditanya apa mudahnya, ya, dia mengairi, menyiram, atau bahkan otomatis basah, ya, misalnya tanah kebunnya tidak usah disiram lagi, ya. Baik, sudah. Jadi tanahnya, lokasinya, cahaya mataharinya, anginnya, ini sungainya, baik, ini lengkap semua. Katalil ladzi yanzilu minas sama', seperti embun yang turun dari langit, ya, maksudnya cukup airnya, cukup dari sisi pengairannya. Fa illam takun taib wa ma'a dzalika fa arduhu atyabul aradhi wa azkaha. Bersama dengan itu juga tanahnya, lokasi, ya, tadi lokasinya, posisinya, ini jenis tanahnya sekarang atyabul aradhi wa azkaha, itu adalah jenis tanah yang paling baik, yang paling bersih, paling mantap. Dan lokasinya, bahkan jenis tanahnya, ya, biar lokasinya bagus tapi jenis tanahnya tidak bagus, tidak bisa dipakai berkebun. Cocok bikin villa saja, ya, ya, bikin rumah-rumah, ya, tempat istirahat, villa-villa. Ini kebun, kita cerita kebun, lokasinya bagus, tinggi, ya, tapi tanahnya rusak, ya, tidak bisa. Mau tanam apa di situ? Baik, sini juga tanahnya, dari sisi tanah juga luar biasa. Fa ma'a tawaffuri hadhihi syurut, bersama dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, perkara-perkara ini. Jadi anginnya, cahaya mataharinya, paham ini, posisinya, jenis tanahnya, pengairannya, ada sungai-sungai, paham ini. Maka kata Syekh, la tas'al, jangan sekali-kali kamu bertanya amma huwa alaih, dari apa yang ada, dia berada di atasnya, min zahail asyjar, ya, dari apa zaha ini, rindangnya, pepohonan-pepohonan tersebut, maksudnya subur, tumbuh daunannya dengan baik. Baik, wati bil dhilal, dan indahnya baiknya teduhannya, ya, itu karena apa? Subur daunnya. Bagaimana mau rindang, bagaimana mau bagus teduhannya kalau daunnya tas satu-satu, ya, tidak subur, ya, tumbuh, paham ini, tanahnya tidak bagus, ya, kan tadi saya sudah bilang lengkap semua. Berarti jangan tanya pertumbuhan apanya, daunannya, paham ini, pertumbuhan pohon yang ada, paham ini. Jadi lebat, ya, pohon-pohonnya lebat, kemudian naungannya, wah,
Itu bahkan tidak ada cahaya matahari yang bisa tembus, maksudnya dingin betul di bawah. Ya, paham ini? Terus wafur istimar, dan juga apa sempurnanya apa buah-buahannya. Karena lengkap semua tadi, nutrisinya, cahaya mataharinya, ya anginnya untuk penyerbukan. Misalnya kalau dia butuh penyerbukan seperti itu dengan angin, ya. Baik. Nah ini subhanallah, jangan tanya kata Syekh, ya kondisinya itu. Baik. Fasahibuhu, dan pemiliknya, perhatikan, pemilik kebun tersebut fi na'imin wa raghadin mutawasil, itu berada dalam kenikmatan yang kontinu, terus menerus. Wa huwa aminun an inqita'i wa talafi, dia juga aman dari terputusnya ya kebun tersebut dan hancurnya. Kenapa? Lengkap semua. Ini misalnya kebunnya bagus, tidak ada air, kemarau, tunggu, ya kering itu, kering pohonnya. Ini lengkap semua, airnya ada, semua dia punya. Ya, jadi terus dan terus menerus apa menghasilkan. Fa in kana hadzal bustanu li insan, baik. Kemudian boleh masuk. Antum sudah paham tadi? Sampai di sini paham? Nah, sekarang berpindah beliau, fa in kana hadzal bustanu li insanin qad kabara wa da'afa 'anil amal. Perhatikan. Fa indahu 'ailatun dhi'af la musa'adata minhu wa la kafa. Maka kalau ternyata kebun ini milik seseorang yang qad kabara, yang sudah tua, ya, sudah renta, sudah lemah, dha'afa 'anil amal, dari beramal, dari bekerja, dan dia memiliki ailah dhi'af, dia memiliki keluarga juga yang lemah. Paham ini? Tidak ada bantuan dari mereka, tidak ada kecukupan, lemah juga. Ya, dia sudah tua, sudah lemah, keluarganya juga ya lemah juga, tidak ada bantuan, tidak ada kecukupan dari mereka. Nah, ini saya kurang paham ayat kalimatnya, wa qad tabata bihi haitsu kana madatuhu wa madatu ailah. Baik, sudah? Lanjut. Jadi siapa yang punya nih kebun? Ini kebunnya sudah bagus kan ya? Sudah mantap kebunnya. Tapi yang punya siapa? Orang sudah tua, sudah lemah, tidak bisa beramal, tidak bisa bekerja, keluarganya juga sama seperti itu. Nah, thumma kemudian innahu ja'athu afah wa i'sarun ahraqahu. Kemudian datang ya musibah, datang angin yang sangat kencang, ya, membakarnya. Ahraqahu, ya, i'sar fihi narun, jadi anginnya anginnya angin kencang, yang dalam surah Al-Baqarah sebutkan fihi narun, ya, padanya ada api. Bayangkan itu, padanya ada api. Jadi ini angin kencang bawa api, ya, menghantam kebun. Kira-kira apa yang terjadi kepada kebunnya? Terbakar. Baru kalau sudah terbakar, kayu kebun terbakar, ditiup angin, apa yang terjadi? Mati apinya? Saya tanya antum ini, jawab. Coba antum paham. Kita kan menghayal ini bagaimana? Itu pernah lihat ya? Kayu bakar, ya, paham ini? Pohon terbakar, pernah lihat? Ya, itu kan apinya sebenarnya susah nyala, tapi kalau anginnya kencang, ibaratnya kita tuh tiup terus. Nah, gimana? Itu tiupan saja bisa menyalakan, apalagi angin kan esor. Maka kebun yang indah tersebut, ada sungai-sungainya, apa, terbakar habis. Dan ini ahraqahu wa atlafahu an akhirih. Angin tersebut membakarnya dan menghancurkannya sampai akhirnya. Maksudnya apa? Tidak ada tersisa. Biar satu pohon, biar satu jengkal, semua hancur dalam sekejap. Dalam kondisi apa tadi? Dia sudah tua, sudah renta, tidak mampu bekerja, dan dia punya keluarga, tanggungan yang sangat banyak, yang juga lemah, tidak bisa apa-apa. Bisa paham ya? Baik. Nah, kemudian fa kaifa takunu hasratu hadzal maghrur, maka bagaimana kira-kira ya penyesalan orang yang tertipu ini? Maghrur. Nah, sudah bagus kebunnya, pas datang hancur, dihancurkan oleh angin kencang. Wa kaifa takunu musibatu, kira-kira bagaimana ini musibahnya ini orang? Wa hadha huwa alladhi jaa ba'da al-amal bima yubtilu amalahu salihah min asy-syirki aw an-nifaqi aw al-ma'asi al-muharriqah.
Ini perumpamaan ya seperti orang yang datang setelah beramal, dia sudah beramal ikhlas, mutaba'ah, ya sudah hebat sekali amalannya, tapi dia datang bima yubtilu amalahu salihah, dengan perkara-perkara yang bisa merusak, membatalkan amalannya saleh tadi. Berupa apa? Minasyirik, berupa kesyirikan, awil nifaq atau kemunafikan, atau awil ma'asi al-muharriqah, atau maksiat-maksiat yang bisa apa menghancurkan, ya merusak amalannya, seperti riya misalnya, semua itu kan ya kesyirikan, maksiat. Wa wayhahu ba'dama kana bustanuhu zakiyan zahiyan asbaha talifan. Duhai celakanya dia setelah kebunnya tadi itu zakiyan zahiyan, ya sudah bagus kebunnya, ya rindang, lebat, asbaha talifan, kemudian kebunnya menjadi apa? Menjadi hancur. Qad ayyisa min audihi, sungguh dia telah putus asa dari kembalinya kebun tersebut. Maksudnya kembali. Sekarang saya tanya, tadi pemiliknya bagaimana kondisinya? Itu apa? Bisa kerja? Bisa. Anggaplah misalnya kebun itu terbakar. Kan kalau orangnya kuat bisa jadi dia bersihkan lagi, ya paham ini? Walaupun mungkin tidak bisa seperti pertama kan? Tapi ini apa? Ya, dia mau bersihkan. Jangan dia bilang dia mau tanam lagi, bersihkan dulu itu abunya. Kuat dia? Baru mau tanam lagi dari nol, baru begini. Sudah putus asa dia dari kembalinya kebun tersebut. Wa baqiya, terus apa yang ada? Wa baqiya bi hasratihi ma'ailatihi. Ya tersisalah, tinggallah penyesalannya bersama keluarganya yang lemah tadi. Ya. Fa hadza min ahsanil amthali wa ansabiha. Ya, ini diantara perumpamaan yang paling indah, yang paling pas, paling cocok. Ya. Paham ini terhadap kondisi ini. Faqad dzakarallahu sifata bustanin. Baik, kemudian berpindah Syekh menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyebutkan sifata bustani man tsabbatahu Allah 'alal imani wal amal. Allah telah menyebutkan sifat kebun orang Allah Subhanahu wa taala kokohkan di atas keimanan dan amalan, dan wabustani man abtala amalahu bima yunafi wa yudaddu, dan kebun orang yang menghancurkan amalannya dengan apa yang bertentangan dengannya, ya yang menafikannya, itu dengan lawannya. Wa yu'khadhu min dzalika, dan diambil dari perumpamaan ini, annalladzi lam yuwaffaq lil imani wala lil amali aslan annahu laysa lahu bustanun asla. Bahwasanya orang yang tidak diberi taufik untuk beriman, tidak diberi taufik untuk beramal aslan, ya sama sekali, dari dulu, dari kecilnya, dari bayinya sampai dia besar, sampai dia mati, tidak ada amalannya, tidak ada keimanan sedikit pun, yang ada kesyirikan, kekafiran. Kan beda orang tahu ya, ada yang pernah beriman murtad, ya ada musyrik beriman, ya paham ini? Ini semua berhidupnya tidak ada keimanan, tidak ada amalan soleh. Berarti orang seperti ini asalnya tidak punya kebun. Kebun apa yang mau terbakar? Kebunnya saja tidak punya kebun saja, ya dia punya kebun saja, kalau terbakar habis. Sama kita ini, kalau kita saja beriman, tapi ya kita beramal soleh, tapi kita tidak jaga amalan soleh tersebut dari penghancur amalan, hancur juga. Ya ibarat kita sudah punya kebun tadi, sudah bagus, ya kemudian kita ria, kita cerita, ya membanggakan, ujub dengan amalan tersebut, atau kita punya pemberian kita ungkit-ungkit bil manni wal adha, kan hancur juga. Sudah bagus tadi, ya ada amalan solehnya, sudah luar biasa, terpenuhi syarat-syaratnya, ya dia hancurkan. Ya paham ini? Itu amalan itu harus dijaga. Semua keimanan kita, tauhid kita dijaga, istiqomah, ya dijaga dari lawan-lawannya, lawan keimanan, kekafiran, lawan tauhid, kesyirikan, ya terus dijaga. Terus ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة
فقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج. Subhanallah, coba lihat. Nah ini sisi perumpamannya bagaimana? Ya ini kan sudah ada dasar kemarin kita tentang air hujan dengan tanah dengan bumi. Itu dasar itu. Berarti kan wajhu tashbihil amal bil basatin, sisi penyerupaan amalan dengan kebun-kebun ini. Annal basatina tamudduhal miyahu. Ya. Paham ini yang namanya kebun-kebun itu pasti tamudduhal miyahu. Itu ditopang dengan air. Ya, manda yang mudduh. Ya, ini air, maksudnya dia bergantung dengan air. Ya, kalau ada kebun dan ada airnya tidak bisa. Bagaimana mau hidup? Ya, paling minimal ada kelembapan tanah dia punya yang cocok, yang dengannya bisa tumbuh apa-apa situ. Itu kalau kering antum, kalau tanah kering antum biar apa mana mau tumbuh kira-kira. Ya, tanah kering, kerentang, padang pasir antum simpan apa? Tumbuh kira-kira Saleh? Tidak ada tumbuh. Ya, paham ini? Ini satu, jadi air. Terus yang kedua wattibul mahal, ya baiknya tempatnya itu tanahnya wa husnal mauqi, ini mirip ya, bisa paham ini? Jadi air dengan lokasi tanahnya ya. Fakadzalika al-a'malu, kata Syekh, demikian pula amalan yamudduhal wahyu an-nazilu, ya dia ditopang, amalan itu ditopang dengan wahyu yang turun ya. Paham ini? Benarnya amalan ya tentunya dasarnya wahyu ya. Bagaimana kita tahu ini amalan disyariatkan, syarat-syaratnya dan seterusnya, itu wahyu yang turun. Nah ini air li hayatil qulubit thayyibah, untuk kehidupan hati yang baik. Nah ini lokasi tadi, tempat, jenis tanah. Bisa paham ini? Ya biar ada air, tapi kalau tanahnya tidak bagus. Nah ini ketemu, ada air, ada wahyu, ada tanah, hati yang baik. Ketemu? Ya. Waqad jama'al 'amilu jami'a syuruti qabulil amal, dan yang beramal itu telah menggabung, mengumpul semua syarat diterimanya amalan. Minal ijtihad wal ikhlas wal mutaba'ah, dari kesungguhan, ikhlas, mutaba'ah. Fa athmaru 'amaluhu kulla zawjin bahij, maka amalannya akan ya membuahkan hasil yang luar biasa. Ya. Paham ini? Karena ketemu tadi ya, paham ya? Coba lihat, turun, ada wahyu, air. Dia punya hati, bagus, tanah. Ketemu. Ya, maka jangan tanya, ya tumbuhannya, hasil. Baik. Ini sisi perumpamaan amalan dengan Dengan kebun tadi. Bahkan tadi yang hancur amalannya tadi, kebunnya sudah bagus, komplit semua, sudah berbuah apa semua. Datang i'sar, anginnya sangat kencang, ada api dalamnya membakar, hancurkan semuanya. Karena kenapa? Orangnya sudah beramal, jadi tadi kebunnya sudah bagus, amalnya sudah mantap, ya terpenuhi syarat-syarat amalan seluruhnya. Dia mendatangkan perkara yang menghancurkan amalan tersebut. Ungki cerita, ya ujub, takabur, riya, sum'ah, seterusnya. Kesyirikan, kemunafikan. Ya bagaimana kira-kira para samu itu? Capeknya diurus apa semua, sudah bagus hasilnya, tiba-tiba hancur. Ya, ini perumpamaan. Terus sedikit lagi. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. Sarab ya? Apa itu sarab? Fata morgana. Ya, fata morgana itu ilusi, maksudnya mata kita lihat ya air, ya padahal tidak ada air. Ya, paham ini? Fata morgana, sarab. Terus فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا. ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية
وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له. سبحان الله. وهو كان يعتقد نافعا له فإذا وصله لم يجده شيئا وتقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه. La ilaha illallah. Coba perhatikan jalannya, setelahnya wa qad masalallahu amalal kafiri. Perhatikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperumpamakan amalannya orang kafir. Jadi jangan kira orang kafir tidak beramal, tidak ada amalannya, ada tong amalan kafir. Coba antum lihat, kafir menyumbang, kafir bikin ini, ya, kafir baik sama orang, seterusnya membantu orang ini, bahkan ada yayasan, ya, amalannya yayasan amal, kata mereka, membantu ini, sumbang ini. Ada amalannya orang kafir. Allah perumpamakan amalannya orang kafir itu bisarab, seperti fata morgana, alladhi yahsabuhu dham'anu ma'an, yang mana orang yang sangat kehausan itu mengira dia adalah air. Fayatihi, ya, coba lihat orang haus cari apa? Orang haus cari apa? Ya, dan dia melihat air, dia kira air. Kira-kira kalau orang haus lihat air, apa yang dia lakukan? Jantung mana? Orang haus lihat air, diam-diam saja lihat haus ini air. Kira-kira gimana? Pasti dia ke situ mau minum, orang bilang haus, iya, lapar ya. Apa ini kehausan, ya. Dia lihat sesuatu, dia kira air, maka fayati, dia datang itu, yang dikira air. Wa qad ishtadda bihi dhama'u, dan haus itu sudah sangat ya pada dirinya, sangat haus dia, ya, semakin bertambah, tentunya butuh lagi, ya, ke sana apa, cari wa anhakahu al-iya, ya. Paham ini? Fayajiduhu saraban, sampai di sana dia ketemukan apa yang dia kira air tadi adalah fata morgana. Fata morgana itu tidak ada hakikatnya. Kita lihat seperti air, sampai sana kita pegang-pegang, ya. Paham ini? Seperti aspal itu, aspal kalau lagi panas-panasnya, ada itu, antum coba ke aspal, pegang, nah ada, antum dapat aspal panas, ya. Padahal orang haus ini, ya. Paham ini? Terus wa masalahu birramat alladhi uhrik, dan Allah juga memperumpamakan, ya, amalan orang kafir seperti ar-ramat. Apa ar-ramat? Apa ar-ramat? Ayo, debu, ya, ramat, pasir, abu, alladhi uhrik, yang dibakar. Faja'athu riyahu, datang angin, ya, menghempasnya. Fadarathu falam tubqi minhu baqiyah, tidak dia sisakan sedikit pun juga, bersih. Ada tadi, ada, hempas. Nah, kata Syekh, wa hadha munasibun lihalihi wa butlani amalihi. Ini perumpamaan ini sesuai dengan kondisi orang kafir tersebut dan hancurnya amalannya, batilnya amalan. Kenapa? Fa inna kufrahu wa ma'asiyahu bi manzilatin nar al-muhriqah. Karena kekafirannya, maksiat yang dilakukan itu seperti api yang membakar tadi, ya, bakar, ya, jadi abu. Paham ini? Hilang, dihempas angin. Terus wa amaluhu bi manzilatir ramat was sarab alladzi la haqiqata lahu, dan amalannya seperti ar-ramat tadi, abu, dan apa? As-sarab, fata morgana yang tidak ada hakikat, ya. Wa huwa kana ya'taqiduhu nafi'an lahu, dalam keadaan dia mengira, meyakini, ya, itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Fa idza wasalahu wa lam yajidhu syai'an, ya, taqatta'at nafsuhu hasarat. Ketika dia tiba di situ, sampai di situ, dia tidak dapati apa-apa, maka terpotong-potonglah dirinya karena penyesalan. Bayangkan itu, sudah haus sekali sampai saat tidak ada apa-apa. Paham ini? Ya, sudah ada, ya, tadi ar-ramat tadi, dihempas, bersih.
fawajadallaha indahu fawafahu hisabah, dan dia dapati Allah ya di sisinya, dan Allah pun menyempurnakan hisabnya. Ini perumpamaan amalan orang kafir. Baik, cukup dulu ya. Ini masih panjang, ini masih ada beberapa contoh. Baik, dan insya Allah terakhir itu tentang orang atau setelahnya ini tentang orang munafik. Ya, tentang orang munafik. Tentang nafkah dulu, baru setelahnya tentang orang munafik. Dengan dua perumpamaan yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.